Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sebelum saya mulai kita berdoa. Adapun doa yang saya bacakan untuk agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama Muslim, silakan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin para tamu yang berbahagia, sebelum Anda mulai, marilah kita membaca doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pagi hari ini berjalan lancar setelah mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil majidan. Ya Rabbana lakal hamd. Amin. 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 Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami mendekatkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk belajar kepadamu. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Farid MC, Kepala Kemenak Kota Semarang. Kemudian Bapak Rahmat Pamuji, Kepala Tata Usaha Kemenak Kota Semarang. Bapak Hanif BM KCP Tentara Pelajar Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu hadirin peserta acara gathering prapen dari keluarga besar Kemenak Kota Semarang. Mbak Alfa yang dapat dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin memang harus segera diselesaikan ya. Kami bangsa Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menggunakan produk-produk dan layanan Bank Syariah Indonesia. Kami juga mengaturkan terima kasih atas kesediaan dan berkenan Bapak Ibu hadirin untuk hadir dalam acara gathering prapen memenuhi undangan Bank Syariah Indonesia pada hari ini. Kita semua tentunya pada akhirnya memang ya akan pensiun. Kalau kita pegawai, Bapak Ibu nanti akan pensiun. Kami juga, ya Pak Hanif juga pensiun nanti ya Pak. Saya juga pensiun. Semuanya kita akan pensiun pada waktunya. Semua akan pensiun pada waktunya. Nah tentu memang kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa di mana ritme kerja kita tentu berbeda dengan ketika kita masih beraktivitas ya di tempat kita saat ini. Kalau beliau ini sejatinya orang Kemenak yang diperbantukan di GSI. Beliau Bapak Abdul Aziz
bersyukur karena BSI itu telah saling berkasa dalam kegiatan yang saya pikir teman-teman ini perlu bersyukur dan berterima kasih. Saya bisa menghitung beberapa kegiatan serupa yang BSI selenggarakan kita sekalian sehingga kerjasama ini bisa istiqomah. Kemudian salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tadi kesempatan untuk itu sangat tinggi sekali saya. Tadi saya minta turun aja pergerakan ini Pak kali ya. Tinggi karena nggak terlalu enak ya. Nggak apa-apa juga. Saya mau mengenai pensiun itu hal biasa. Dan itu sunatullah itu dalam orang kerja. Namun cara menyikapi pensiun ini banyak dan beragam sekali model-modelnya. Ada yang ditakuti, ada yang merasa gelisah, ada yang dia sudah khawatir sebelum datang waktu, dan ekspresinya macam-macam. Ada yang 2 tahun sebelum pensiun sudah aktif lagi kerja, bahkan modalnya sudah sampai sudah tidak sebelum saya pensiun harus mulai jualan apa, jadi makan apa. Karena dia ada kekhawatiran, seakan-akan pensiun itu momen yang ada, tidak bisa eksis lagi, dan kita nggak perlu menyalahkan orang seperti itu. Umumnya orang karena bentuk transisi apapun pasti membutuhkan kebesaran jiwa dan kearifan kita. Biasa kita di kantor ini bercengkrama, kita cerita, pagi-pagi kita juga sudah sibuk harus berangkat. Masih banyak dan ketika kita ini nanti di rumah seharian penuh dengan kalau saya boleh berpesan dan mari kita sikapi bersama, ini adalah sesuatu yang harus terjadi dan kita beri kesempatan untuk generasi berikutnya untuk tampil ini. Karena kita ini jangan merasa bisa terus. Usia 58 tahun bagi yang struktural dan 60 tahun bagi fungsional bagi saya, masa-masa yang sudah harus selesai. Selama 30 tahun, ada yang 34 tahun, 22 tahun itu mereka kerja terus. Waktu untuk keluarga kurang, waktu untuk masyarakat dan sosialnya juga kurang. Dan padahal kita bisa meninggalkan dunia ini pasti komunitasnya bukan orang kantor, pasti masyarakat. Kapan waktu kita untuk bisa berbaik-baik dengan masyarakat dan keluarga kalau kita tidak pensiun? Maka kalau orang ingin cari saben yang belum itu ya belajarnya pensiun kan, jadi dia nggak pensiun. Malah ada yang kerjanya itu lebih keras daripada ketika dia masih aktif. Tapi selama dia mampu ya tidak masalah. Kemudian prinsip selama kita sempat kita harus gerak dan produktif, tidak usah terlalu masalah usia. Sejatinya usia 58, 60 itu kan usia produktifnya orang. Jadi berpikirnya sesuai matang ini ya. Makanya kalau di ASN itu optimal kan 60, tapi ketika dia jadi dosen ya, dia sebagai siswa, dia itu memang asal itu mengkristalnya ilmu dan ya di situ itu makanya dia harus hidupnya harus lanjut, hidupnya harus berlangsung dan kira-kira pensiun semua jadi stagnan dan tidak produktif lagi. Ini Riki saya mengambil ayat surat Al-Mahsyar 18 cocok dari ayat terpakai ini. Saja ada cocok ya, tapi saya ayat itu jauh gimana kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu juga banyak. Wa ta'budu tafsumah wa tabakilan taqullah innallaha yuhibbul muttaqin. Sejatinya ayat itu bisa dipakai untuk apa-apa. Karena Allah itu memang firman-Nya itu melingkupi semuanya. Kalau pas dia bicara masalah kematian dan sudah tua itu ayat ini dipakai ketika kalau kamu hidup itu hidup misalkan akhirat, hari esok itu akhirat. Ketika kita bicara menjelang pensiun
ketika kita berpotensi masih aktif kayak gini ya, kita ini cek-cek ya, bahasa kita ini harus sesuatu itu jangan dihabiskan ketika kita masih aktif. Kita besok itu masih membutuhkan bukan di bulan anggaran, bulan persiapan yang lain. Kalau sudah disampaikan, orang pensiun masih memiliki tanggungan anak sekolah itu separuh dari pensiun kita ini memang harus masuk. Saya sering atur, marilah kita berlatih sebelum 2 tahun ini mau pensiun. Sekarang kita hidup dengan tanpa tujuan. Dan gaji pokok kita dipotong 25%. Saya ini ya kurang kalian karena kita mau hitung-hitung. Jadi besok kita saya pernah tugas saya hanya menerima gaji sekitar 1 juta. Maksudnya anak saya masih ada yang lulus kuliah juga. Jadi kalau dia kemudian berpikirnya kencang, sampai mana uang 40 juta ini? Itu bayar WD, bayar paketan anak-anak itu sudah selesai. Kalau di sekarang pakai metode, ya. Jadi tapi itu yang paling abstrak kan gitu. Tapi kalau orang memahami ini sebuah ketakutan dan perlu bergelisah tidak masalah. Sampai prinsipnya orang yang lain makan juga banyak seperti kita makan ada masalah. Nah, jadi sejatinya kami ingin bahwa kerja masa aktif harus ada investasi yang dilakukan eksekusinya. Apa saja, jangan dihabiskan kayak masuk kegiatan. Nah, pada Indonesia dengan BS ini programnya selalu terbalik. Kalau beliau ini berharap kalau kurang uang segera pinjam. Kalau kami prinsipnya segera dilunasi utang-utang. Jadi kalau pensiun masih punya utang rasanya ya nggak apa-apa juga ya, tapi rasanya kurang enak. Ini makanya nanti tolong ada kesempatan apa terus kita ambil. Kemudian termasuk orang yang sepakat pensiun itu harus dipersiapkan. Bukan orang yang tiba-tiba datang pensiun kita nggak menyadari. Pensiun itu masa transisi di mana orang asalnya aktif. Dia bisa mencurahkan semua potensinya untuk tugas-tugas kedinasan. Besok itu praktis semua kemampuan itu kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu akan stagnan ya, tapi dia akan berhenti. Ini kalau ditambah lagi dengan model-model perasaan yang ada seperti ketakutan, kekhawatiran, ya gelisah, itu menambah kita ini nggak bisa produktif. Kata tadi yang kita baca, maka bahwa apa yang sekarang kita miliki ini kita harus persiapkan betul untuk hal itu dengan prinsip-prinsip yang berubah. Selanjutnya bukan persoalan penghasilan kita yang kurang, tapi cara kita hidup ini harus betul-betul berubah. Jadi banyak orang yang saya pikir penghasilan banyak tapi kurang, tapi ada orang yang sederhana tapi tidak cukup. Kemudian kalau ditanya tentang gimana Pak cara menyikapi pensiun, itu bukan ahli bidang psikologi, tapi saya pikir ini hanya persoalan perasaan dan hati saja. Tapi orang kemenang itu sudah biasa Pak, biasa biasanya segitu, pembangunan banyak. Kami itu sudah biasa memanage sesuatu yang sebenarnya sedikit cukup itu tidak biasa. Biasanya mau bisa terus, tapi yang tidak hal penting memanage keluarga itu dengan baik. Kalau kita masih pola-pola hidup keluarga ini kurang enak ya, kita sebenarnya sampai pola hidup konsumtif itu musuhnya orang pensiun. Kalau ketika dia masih aktif ya tidak apa-apa ya. Justru uang sekian hasil pensiun kita sudah banyak, apalagi kita belum siap untuk berkarya menghasilkan yang lain, itu betul-betul menjadi pukulan dari orang yang mau pensiun. Misal saya bisa bicara ini karena saya anak seorang PNS yang dulu orang tua kita ini pensiun itu, tapi zaman itu Pak ada banyak tawaran dan godaan seperti mereka hidup dan kita hidup itu bisa. Ini perlunya saya pikir mengelola kembali juga nanti ketika pensiun kita adaptasi dengan penghasilan yang kita dapatkan. Kemudian terima kasih juga kepada BSI yang
multinasional itu orang yang purna tugas. Ini adalah orang yang bisa mengembangkan modal. Aspek kita besok itu ada. Aspek itu sudah kita gunakan besok menopang usaha-usaha pasca purna tugas. Tapi misalkan kita masih kurang dari pensiunan kita itu, ya kita sudah semula komitmen memberikan bantuan pada kita dengan bantuan ini, maka dari sekarang berpikir kira-kira apa yang akan kita lakukan yang berpikir produktif bisa melangsungkan kehidupan kita, biar anak-anak kita ini bisa kita tuntaskan pendidikannya, ya, ibadah kita terjamin juga. Ini di samping ada pendampingan modal, ya, ada yang dijelaskan juga tentang bagaimana sistem pengembangan usaha barangkali. Kita pertama sudah banyak disampaikan, ada seperti yang lain. Kemudian saya mengajak juga hidup ini lebih realistis dan praktis. Realistis itu artinya kalau penghasilan itu pernah tugas kita itu hanya sekian, kita harus realistis, kebutuhan harus kita sesuaikan. Meskipun sebelumnya ketika dia masih aktif itu memungkinkan untuk berbuat sesuatu, tapi ketika kita hanya megang 4,5 juta setiap bulan di dalam penghasilan lain, kita harus rasional. Kira-kira apa yang harus saya berbuat dulu sebelum keinginan-keinginan ini kita upayakan. Taktis itu artinya bagaimana memaknainya. Ya, itu yang harus segala prioritasnya paling diupayakan dulu itu apa ini juga perlu. Kemudian membuat jaringan-jaringan ekonomi. Jaringan kerjasama dengan pihak-pihak yang mungkin punya kolegial dengan kita juga sangat perlu. Bisa menjadi teman itu sama kerjasama kan. Tapi dia punya skill, ya kan? Dia memiliki karakter dulu, dia memiliki keahlian. Karena dia punya jaringan yang banyak, maka pengalaman dia ketika dinas di kantor itu dimanfaatkan oleh komunitas tertentu yang ada di rekan-rekan kita sekalian. Tapi kalau kita diam, tidak menjalin komunikasi yang baik, ya potensi kita tidak akan diketahui orang. Sekarang penting Pak, maka sebelum pensiun yang saya sampaikan, bikin kesan baik pada semua teman-teman kita, komunitas kita. Dia tunjukkan pensiun itu bukan berarti kita kontraproduktif. Kalau bisa 2 tahun menjelang pensiun, 3 tahun ini tunjukkan potensi maksimal kita. Kita tidak berharap pada usaha kita dan tapi setidaknya kita dikenal orang ini punya sportivitas kerja yang baik, dia orangnya punya keahlian yang bidang ini. Ketika kita punya jaringan terus kita ingat, tolong jaringan itu kita punya teman seperti itu, sehingga ini memungkinkan kita akan bisa memanfaatkan potensi yang kita. Dan yang terakhir, harus memanfaatkan secara cerdas ya peluang-peluang yang ada, masuk peluang ekonomi ini. Karena yang namanya orang hasil dalam bisnis itu saya pikir bukan karena modal yang banyak, tapi kemampuan mereka untuk bisa membuat jaringan, kemudian peluang-peluang itu kita kenal,
sudah disinggung sama Pak Aziz, Pak Farid ya, bahwasanya kita perlu merencanakan keuangan. Jangan sampai ketika kita memasuki dunia pensiun, kita belum mempersiapkan semuanya. Harapannya ketika kita masuk ke pensiun, kita sudah punya rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah mempersiapkan biaya pendidikan buat putra-putrinya. Kemudian sudah memiliki mobil listrik katanya. Sudah memiliki kendaraan untuk melakukan aktivitas, atau sudah mempersiapkan tabungan-tabungan sehingga ketika Bapak Ibu masuk dunia pensiun itu sudah tidak ada kekhawatiran. Nah, hal itu perlu kita lakukan, perlu kita rencanakan mulai dari sekarang. Ketika Bapak Ibu semua berada di usia produktif. Sudah merencanakan dari sekarang berarti. Kuliner, Bu. Atau kalau memang rumahnya kebetulan berada di tempat yang strategis, punya toko, ada. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mempersiapkan Bapak Ibu semua pendapatan tambahan ketika memasuki dunia pensiun. Nah, ini adalah contoh-contoh anu KPI ya. Yang ketika dia pensiun masih produktif. Ini ada Pak Siswanto, ini apa ya, testimoni real Bu Bapak. Jadi Pak Siswanto ini adalah pensiunan dari Kementerian Pertanian. Dan mobile banking ya. Sudah aktif Bu mobile bankingnya? Sudah. Kita hadiahnya. Masya Allah. Jos pokoknya. Berdiri. Ya. Berdiri. Iya, sip. Nah, Siapa ya namanya? ternyata di belakang saya WA-nya. Siapa namanya siapa? Bapak kok nggak pernah direspon? Nah, dia nama hati utang. Lihat profilnya Oppo ini. Kalau saya yang WA Oppo ini. Itu jenengan. Siapa namanya? Ovi. Modalnya murah kok. Ya Mbak Vita ya, ada 2 jenis ya. Modalnya gitu loh. Saldo depositnya kan ada dua. Oh iya, iya. Kalau menggunakan perangkat telepon cuma 1 juta. Tidak ada Pak. Malah tidak ada ya Mbak. Yang pakai. Nah, gimana Bu? Waduh, nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. Betul nih. Ini kan kalau plafon maksimal Ibu, artinya itu kita di simulasi itu memberikan plafon maksimal, tapi ketika kebutuhan Ibu kita kebutuhan itu cuma 1 second, nggak apa-apa. Dan nanti kalau saya Limit. Kalau 150 juga nggak dapat umroh juga. Mau dikembalikan? Jadi kalau ada yang berkomitmen nanti dapat tabungan haji buat Bapak sama Ibu free dari BSI. Kenapa saya kasih kok buat Bapak sama Ibu? Karena pasti pinginnya berangkat umroh sama pasangan kan ya. Iya. Luar biasa. Jadi kalau di sana itu berangkat bareng itu kayak bulan madu kedua rasanya. Betul. Serius ini. Amin. Saya sangat membawa acara, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari bawakan acara. Sebelum saya tutup, izinkan saya sampaikan setelah ini ada makan siang bersama yang sudah kami sediakan makan siangnya di resto di depan nih. Nanti silakan langsung menuju restoran. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.